tidak takut menerima risiko apa nih Pak? Iya, sebetulnya sih sangat berisiko, Risiko ya? sangat berisiko. Iya, Tapi bagi mereka yang tidak paham, buat mereka. iya. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan hari ini. Kita sedang berbincang-bincang ringan dengan salah satu kader Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Selatan. Beliau merupakan Pak Haji Muhammad Anas, sarjana sosial. Beliau selaku Ketua Divisi Jakarta Selatan. Pak Haji, ketemu lagi nih Pak Haji. Oh, siap. Selalu kita jumpa lagi. Memang silaturahim itu penting Pak Haji. Sesama kader itu penting Pak Haji ya. iya, betul. Artinya gini ya, kalau memang kita boleh berbicara jujur, memang kita banyak hal tentang bicara tentang P3, tentang persiapan dan sebagainya, memang banyak hal yang harus benahi. Tetapi apakah kita ini nanti podcastnya ini digunting atau gimana ya kita bicara seperti ini? Ya wallahu alam, tapi kita bicara tentang kebesaran P3, tidak memiliki tendensi apapun, Betul. tidak ingin memecah belah P3, tetapi ingin memberikan P3 dengan program-program podcast seperti ini. Dan Pak Haji ini memiliki banyak program yang perlu kita tindak lanjuti seperti berupa Pak Haji ketuai di sosial kemasyarakatan. Beliau merupakan asli dari warga selatan Pak Haji ya. Betul, Jadi betul. tentu ingin menyatukan suara-suara selatan. Iya. Pak Haji mengenai P3 ke depan ini, kalau seandainya ini putusan ini sudah selesai, tentu kan Pak Haji harus cepat menjalankan program tentunya kan. Betul, betul, betul. Terus bagaimana Pak Haji kalau program itu tidak harus benar-benar swadaya ini kira-kira gimana Pak Haji? Kira ada nggak pemikiran ya, bukan kita mencari sesuatu yang berbenturan dengan finansial, bukan. Maksud Pak Haji ini bagaimana sih kita punya jalan ini diberikan apa ya, akses ya Pak Haji? Betul. Mungkin butuh akses ya Pak Haji? Akses ya. iya, iya, iya. Jadi tidak semata-mata memang kita tok melulu dikasih ikan, enggak. Pak Haji tutup pancing sebenarnya. Kira-kira gitu Pak Haji ya? Iya, iya, iya. Bagaimana Pak Haji? Ya itu, kita di samping yang saya katakan kita perlu percepatan dalam kemajuan partai, di samping keputusan strategis partai, terus kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Tapi juga kita perlu Pengembangan di dunia lain, bidang usaha lain kan gitu Pak Haji. Oh iya Pak Haji, ada hal yang lain yang kita ingin sampaikan Pak Haji. Pak Haji, kembali ke masalah yang kembali ke topik pertama Pak Haji. Pak Haji tidak takut menerima risiko apa nih Pak Haji? Iya, sebetulnya sih sangat berisiko, Risiko ya? sangat berisiko. Iya. Tapi bagi mereka yang tidak paham, Buat mereka. iya. Tapi kalau yang mereka paham, ini kita lakukan dan memang kita terpanggil, ya untuk meluruskan semua. Kalau mau di tingkat atas kagak bisa saling mengatur, kenapa tidak kita dari bawah, ya enggak? Mengingatkan, kan gitu. Ayo bina persamaan dan persatuan, ya enggak? Betul. Kita mau tempur, kan begitu. Betul. Supaya, dan kita berbicara bukan personil, kita nggak membela personil, kita membela partai ini, ya enggak? Partai amanah yang memang harus kita jaga, kita rawat. Itu kan saya bilang, siapapun pemimpinnya yang penting mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Sudah selesai, ayo kita sama-sama bergerak. Iya. Iya enggak? Betul, Mudah-mudahan sih kawan-kawan tidak berpaham lain, jangan wah ini DPC Selatan mau tampil beda kan begitu. Enggak juga kan gitu. Ini yang jadi saya selalu berpikir juga, saya pribadi, dari angle saya pribadi, people pleaser itu banyak, masih bukan banyak ya, katakanlah ada di kader kita. People pleaser ini kategori seseorang yang hanya menyenangkan bapak-bapak kita. Contoh sini saja nih Pak Haji, saya anak buah Pak Haji nih. Ketika Pak Haji, bagaimana prospek tentang di sana? Padahal gambar di sana tidak seindah apa yang saya ceritakan. Karena saya ingin menyenangkan Bapak, karena Bapak bos saya. Oh bagus Pak, bagus begini-gini.
Tapi kan ini menyakitkan sebenarnya kayak gitu. Betul. Tetapi Bapak tidak memberi konsep seperti itu. Pahit pun Bapak jalani seperti ini kan. Seperti munculnya Jakarta Selatan menjadi motor dalam hal persoalan-persoalan yang ada. Tetapi tidak memiliki hal seperti itu. Kalaupun dinilai direspon dengan sesuatu yang dikatakan berbeda, silakan aja. Betul. Tetapi Pak Haji bukan tipikal people pleaser Pak Haji ya. Betul. Berisiko pun ayo. Yes. Kira-kira gitu ya. Iya. Gitu. Kita kan nggak hanya melihat suatu masalah dan Iya. kita ingin menyelesaikan suatu masalah. Ya. Setelah itu tidak ada masalah, ayo bersama-sama. Ya nggak, kita buat program. Ya nggak, bagaimana ke depannya partai ini supaya bisa diterima sama masyarakat dan kemandirian ada. Ya, kemandirian tentu. Yang saat sekarang kita memang agak krisis ya. Iya. Banyak krisis Krisis apa? yang kita nggak perlu sebutan. Iya. Krisis SDM, ya nggak? Iya. Krisis ekonomi, krisis wawasan, krisis ya ustadz, kiai kan Iya, gitu. problem Yang guru-guru mereka kan yang- harusnya bersama kita, tapi mereka seolah menjauh. Iya. Itu bagaimana caranya harus kita bisa dekat, Heeh. ya enggak? Yang namanya P3 ini ya katakanlah partai Islam Partai ya, Islam, kan memang gitu. kita pungkiri, Kan harus ya. dekat sama kiai, harus dekat sama masyarakat, harus dekat sama pemuda, semuanya lapisan masyarakat. Karena V3 ini punya kita semua sebetulnya, bukan punya pribadi, punya kita semua. Dan kedepannya ini P3 akan dibutuhkan. Ya. Saya bilang P3 terdahulu, P3 sekarang, P3 yang akan datang pasti dibutuhkan. Jadi adanya P3 itu memang penyeimbang nasionalis memang adanya di zaman sejarah kita Republik ini terbentuk. Memang tidak dipungkiri agamis itu sangat diperlukan sebagai penyeimbang, bukan penyeimbang sebagai motor justru. Iya. Nasionalisasi sebagai penyeimbang justru. Iya, yang nasionalis religius P3. Iya, nasionalisasi P3 baru. Iya, kalau yang lain nasionalis kita agukan. Nah, Religiusnya juga. enggak. Mereka cuma apa? Mirip-mirip ya? aja sebenarnya, gambarnya sama itunya mirip-mirip aja ya, tapi Iya. asal DRT memang baru P3 yang berdasarkan P3. pure dan murni Islam ya. Berani kan gitu. Cuma tinggal bagaimana nih kita menjalankannya. Pak Haji, di P3 ini kan kita terbelenggu oleh tradisi. Contohnya gini Pak Haji, saya ini ingin ketemu Bapak Pak Haji selaku Ketua DPC. Mungkin kalau dipandang oleh bawahan Pak Haji, struktur Pak Haji, wah Bang Usup ini udah offset nih. Bapak pakai saya sebagai ini nggak dicolek, main-main ke rumah Pak Haji aja. Nah, ini eksklusivitas ini kan harus sedikit bukan dibuang gitu, tapi diartikan yang berbeda. Memiliki niat baik terhadap Pak Haji, bertemu dengan Pak Haji, tapi dibatasin oleh maaf asisten Pak Haji lah, yang kiri kanan Pak Haji. Kalau ketemu Pak Haji adalah saya dulu, kalau enggak bisa. Nah ini kan mengkerdilkan kreativitas seseorang. Iya. Contoh aja kita mau misalkan saya memiliki ide kreatif terjaga, maka saya tidak bisa ketemu Pak Haji, harus ketemu di pos depannya Pak Haji dulu, tanda tangan ini absen dulu, baru nanti Pak Haji. Iya. Nanti walaupun Pak Haji sudah ada, dibilang Pak Haji sibuk, nanti aja ketemu lagi ya. Ini sampai imajinasi saya bubar nggak ketemu Pak Haji, kira-kira gitu. Gimana Pak Haji? Cara ini memadukan kita ini biasa aja lah. Kalau kita mau diterima masyarakat biasa aja. Kira-kira gimana Pak Haji? Ya, seharusnya kita mah harus memang welcome. Nah, Ya nggak? itu ya. Welcome, terbuka, umum. Jadi ya profil kita harus santai, Harus relax, ya. kan gitu. Harus bisa menerima dan diterima. Nggak usah protokoler dong. Iya. Saat ke depan itu nggak pakai satpam loh Pak Haji, saya langsung masuk ke rumah beliau, rumah Bapak nggak pakai isi absen, enggak Pak. Iya. Gitu ya? Iya. Itu mantap. Dan- Saya dukung itu Pak Haji. Iya, jiwa pemimpin itu memang harus apa ya? Harus open. Harus ya. Gitu. Harus open jiwa pemimpin. Jangan kita selalu dikunjungi. Oh, gitu Kalau ya? perlu kita yang mengunjungi, Wah. ya kita yang mendatangi. Misalnya contoh, kita
yang terbawa ya di samping PAC DPC. Hmm. DPC kan merupakan ujung tombak untuk kemenangan satu dapil Iya. caleg, ya nggak? Potensi apa di situ yang ada, ya nggak? Iya. Lihat, Didatengin harusnya. datangin apa yang dikembangkan. Jangan nunggu disoanin. Jangan nunggu. Dan ini kan kadang-kadang sudah teriak, sudah bikin proposal, sudah mengajukan beberapa hal. Dan ini mungkin yang sekian kali nih kita ini berbicara seperti ini. Cara apa lagi? Cara Pakai ini? biar didengar gitu kan. Ini bukan hanya selatan, Iya. kita berharap di setiap DPC Mungkin, dilihat seperti potensinya itu. apa. Iya enggak? Iya. Gitu. Misal selatan perlu armada operasional, ambulan misalnya, enggak buat kemasyarakatan, misalnya selatan. Misalkan. Terus selatan ini lagi garap lahan, Heeh. mau bantu traktor, boleh. Iya. Mau bantu pupuk, mau bantu bibit ikan misalnya. Itu kan bukan untuk pribadi bukan sebenarnya. untuk pribadi. Untuk kaderisasi. kaderisasi. Dari Secara program global. itu. Iya, secara global malah. Walaupun selatan wilayah pertaniannya di Bogor. Tapi kan di Bogor banyak orang P3 secara global, ya nggak? Iya, kita jangan bilang selatan aja. Iya. Kita membentuk P3 yang di lokasi Iya, tempat kan. secara ekonomi kan kita menikmati hasil dari pertanian itu. Ya enggak? Jawabannya kita connect Pak Haji. Yang kita wilayah Bogor nih, Jawa Barat ya. Itu bagaimana itu? Yang Pak Haji yang berjuang yang untungan Barat masalah. Jawa Barat bukan dekat selatan. Pak Asol ya. Pak Solihin ya. Ini saya sebut namanya Pak Asol Solihin Pak. Ayo kolaborasi dengan Jakarta Selatan karena yang untung Pak Asol bukan Jakarta Selatan. Ini ada Andi Surya kayaknya di sana juga ya. Andi Surya? Yayasan ya. Andi Surya ya, di Bogor. Iya. Andi Surya juga. Kan Kiai Haji Ruzanul Ulum sebagai ketua wilayah Jawa Barat. Jadi artinya Pak Haji membangun kaderisasi, membangun P3 di Jakarta Selatan, tapi mendapat manfaat Jawa Barat. Kan gitu. Kiai UU itu Gus, monggo Gus ini Gus. Pokoknya intinya ke depannya bagaimana ekonomi kerakyatan lewat koperasi, lewat UMKM, Iya. itu bisa berjalan. Iya. UMKM itu macam-macam. Macam-macam. Ada kegiatan ekonomi yang di Sektornya. Jakarta sektornya, ada yang nanti di daerah, nggak ada masalah itu. Cuma bagaimana supaya ekonomi kerakyatan kader kita ada. Kita ada. Itu aja sebetulnya. Kita mulai dari terkecil dulu ya. Dari terkecil. Oke ya. Nanti kita lihat sampai perkembangannya ya. Iya, karena pergerakan kita ini untuk yang akan datang supaya kuat. Itu landasannya itu sebetulnya. Baik, memang kita seringkali membahas tentang bagaimana kita membangun basis-basis P3 itu dengan sektor yang tidak menyimpang dari program pemerintah saat ini, yaitu di bidang ketahanan pangan. Tentu di bidang ketahanan pangan itu merupakan fundamental dari kehidupan masyarakat kita terutama di pedesaan dan perkotaan. Semoga dengan apa yang diberikan oleh Pak Haji nanti kita bisa terbuka, bisa kita berimprovisasi apa yang kita harapkan. Pak Haji, closing statement terhadap kader-kader wilayah Jakarta Selatan, lebih khusus Jakarta Selatan, dan bila berkenan untuk kader di wilayah lainnya. Silakan Pak Haji untuk memberikan sharing terhadap teman-teman kita di P3. Ya, partai kita adalah partai, kalau saya mengistilahkan partai dunia akhirat. Ya, jadi kita nggak seperti partai yang lain. Iya. Karena kita semuanya mempunyai nilai ibadah. Kita nggak semata-mata harus berpolitik memperebutkan kekuasaan. Tapi apa yang kita jalankan bisa manfaat buat orang banyak dan manfaat juga kelak nanti kita di akhirat. Karena kita berada di jalan kanan, bukan di jalan kiri. Ya enggak? Kuncinya lah ibadah, ma'ruf nahi munkar, keadilan, kejujuran, ya enggak? Ajas musyawarah, persamaan, kebersamaan, istiqomah, kan gitu. Kan sudah luar biasa. Makanya saya bilang terhadap kader-kader di selatan, khususnya di selatan, umumnya di DKI, tetap semangat, tetap mempunyai ada suatu kekuatan, ada kemandirian. Dasarnya itu adalah itu 165. Iman, Islam, Ihsan. Iya enggak? Iya. Dan pastinya turunkan ke generasi kita untuk melanjutkan perjuangan. Iya enggak? Itu aja. Tetap semangat untuk
kader-kader Muda P3, gitu. kader-kader muda. Gitu. Dan kita juga menyadari kalau dalam suatu kepemimpinan pasti ada regenerasi, ada pergantian. Iya. Gitu. Saya ini sedang mencari kader. Kalau perlu, saya siap tergantikan untuk yang lebih bagus lagi. Ya enggak? Demi untuk partai ke depan. Semangat. Setuju. Memang begitu harusnya yang senior kita siap tergantikan oleh yang muda. Betul. Demi regenerasi P3 muda. Karena gaya komunikasi suasana di zamannya juga sudah mulai muda. Betul. Walaupun kita tidak melepas begitu aja P3 ke depan, tetapi muda kita tetap kita dampingi untuk maju ke depan. Terima kasih Pak Haji atas pertemuan pada hari ini di kesempatan yang sangat-sangat menarik. Tentu kita ingin ketemu dan berdiskusi lagi tentang P3 di segmen dan waktu yang akan datang Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji berkenan untuk diundang kembali atau kami datang ke kediaman Pak Haji selanjutnya, atau Pak Haji nanti bisa hadir ketika ada kesempatan. Dan kepada teman-teman sobat semua dimanapun berada, sobat P3 dimanapun berada seluruh Nusantara, terima kasih atas atensinya. Semoga kita menjadi P3 yang lebih jaya, lebih maju, istiqomah dan sebagainya. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.